Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'i shalihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh al-Alama Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi ma bi daraini sya'un lillahi lana walahum walahumal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu, maqalah yang ketiga min babis samani dari bab yang ke-8. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami muniha al hikmata. Man, siapa orang taroka yang meninggalkan fudulal kalami, banyak bicara, muniha maka ia diberi al-hikmata, kebijaksanaan. Yang pertama, wa man taraka fudulan nadori muniha khusyu'ul qalbi. Siapa yang meninggalkan banyak melihat, maka dia diberi anugerah kekhusyuan hati. Yang kedua, wa man taraka fudulat dohaki muniha al-haibata. Siapa yang meninggalkan banyak tertawa, ia diberi kewibawaan. Sudah berapa? 3. Wa man taraka al-mizahi muniha al-baha'u. Siapa yang meninggalkan candaan, maka ia diberi kegagahan. 4. Wa man taraka hubbat dunya. Siapa yang diberikan, siapa yang meninggalkan hubbat dunya, kecintaan terhadap dunia, muniha hubbul akhirati. Ia diberi hubbul akhirah, kecintaan terhadap akhirat. 5 ya. Wa man taraka al istighala bi uyubi ghairihi muniha al-islahu bi uyubi nafsihi. Siapa yang meninggalkan sibuk mencari celah orang lain, ia akan diberi perbaikan terhadap celah dirinya sendiri. 7. Yang terakhir, wa man taroha an-najasi. Wa man taroka an-najasa fi kaifiyati wa man taroka at-tajassusa. Barang siapa yang meninggalkan ngintip-ngintip, tajasus itu mata-mata, fi kaifiyatillahi ta'ala, dalam hal rekadayanya Allah Ta'ala, muniha maka ia diberikan al-baro'ata, kebebasan, minan nifaqi, dari kemunafikan. Yang terakhir ini agak berat. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, masih di bulan Syawal, saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita. Terus Nabi itu ketika di akhir hayatnya itu pernah bersabda begini, man kana lahu matlamatan minni falyastahlilhu minhul yaum. Siapa yang punya utang kezaliman dariku,
maka hendaknya ia menghalalkannya pada hari ini. Jadi dikerubungi orang banyak, Nabi itu kurang 2 hari meninggal. Itu para menantu, para besan, para para mertua. Kan Nabi itu mertuanya kan sahabatnya sendiri ya kan, ya Pak Abu Bakar, ya Umar kan gitu. Nah, orang-orang kibaru sahabat senior itu pada ngumpul di depan situ. Terus ada Ali radhiyallahu an menantunya. Nah itu Rasulullah bilang, "Man kana lahu madlamatan minni falyastahlalhu minhul yaum." Siapa yang punya salah, yang aku berbuat salah kepadanya, hendaknya dia menghalalkannya pada hari ini. Loh itu sahabat-sahabat senior itu sudah ada kumpul di hadapan Nabi. Tapi ada sahabat yang kurang terkenal. Namanya Uqasyah bin Mihsan. Nah, Uqasyah bin Mihsan ini sejak masuk Islam, mulai dari perang Badar sampai perang terakhir yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah absen. Nah, suatu hari Uqasyah bin Mihsan ini saking pingin dekatnya sama Nabi, akhirnya dia berdiri di samping kudanya Nabi. Nah, saat mau maju, Nabi itu nyampluk itu nyabet punggungnya bagian sininya Uqasyah bin Mihsan. Nah, namanya Uqasyah ya nggak tahu. Akhirnya Nabi ngomong kayak gitu itu, lalu kemudian berdiri, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Dulu Anda itu pernah nyabet perut saya, dan saya saat itu nggak pakai baju. Gitu. Maka saya berkeinginan untuk membalaskan sabetan Anda dulu ketika saya mendapatkan sabetan dari tongkat kuda itu, becutnya kuda itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei kamu Uqasyah," gitu. Akhirnya Rasulullah lepas baju sendiri. Dalam riwayat hadis sampai terlihat bahwa ketiak beliau yang putih, ya gitu bahasa hadisnya, itu sampai terlihat, gitu. Sampai sininya mohon maaf kan gitu kelihatan. Nah di situ kemudian Uqasyah itu sempat dicegah oleh orang terdekat, Abu Bakar yang kaya raya, Utsman yang kaya raya, sampai kemudian Ali, Fatimah itu, Uqasyah, biarkan saya yang menjadi tebusan Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan, gitu, jangan. Gitu. Kemudian Ali, apa yang kamu Abu Bakar minta? Abu Bakar bilang, apa yang kamu minta, hai Uqasyah, kan gitu. Maka kemudian disitulah Rasulullah tetap ngotot agar agar Uqasyah dibiarkan untuk membalaskan kezaliman. Nah, singkat kata, diberi ke situ, ya kan? Uqasyah bin Mihsan ini lalu kemudian tidak jadi membalaskan kezaliman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi justru mendekap perutnya Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah buka badada, pakaian sudah dilepas, lalu kemudian ditubruk sambil dirangkulkan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkan kami ya Rasulullah?" Gitu. Ternyata itu adalah akal-akalannya Uqasyah bin Mihsan. Lah, kalau saya tidak begini ya Rasulullah, mana mungkin saya itu bisa mendekat dengan erat denganmu. Sementara di depan kami adalah para pembesar dari agama ini, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagainya. Saya ini kan nggak ada sahabat, nggak ada nomornya. Saya ini kan orang yang meskipun saya taat, tapi kan saya bukan orang pembesar. Tapi pemuda ini memang hebat, namanya Uqasyah bin Mihsan. Nah sejak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, wajabat al-jannah, orang ini wajib masuk surga. Nah dari redaksi hadis falyastahlilhu minhul yaum, itulah tercipta dari yang namanya halalun bihalalin, atau alias halal bihalal. Itu nggak ada istilahnya di dalam bahasa Arab, nggak ada. Mau cari halal bihalal itu nggak ada. Itu adanya di Indonesia. Zamannya Pak Soekarno, saat itu dekat dengan Kiai Wahab Hasbullah. Lah Kiai yang agak nyentrik, yang kemudian bisa nganan ngiri, ya Kiai Wahab. Ya, Kiai Wahab itu kemudian acara apa yang pantas untuk yang seperti ini, akhirnya teringat hadisnya Uqasyah.
falyastahlilhu minhul yaum, hendaknya menghalalkan pada hari ini. Akhirnya open house untuk menerima tamu yang ada di sekitaran Istana Bogor. Itulah yang terjadi acara pertama kali disebut dengan apa? Halalun bihalalin. Coba kita lihat di ensiklopedia pasti ngerujuknya ke situ, Pak. Kan gitu. Jadi dasar itu yang digunakan jadi halal bihalal. Maka dari itu hari ini halalun bihalalin secara lisan saja. Minta maaf itu kan sebenarnya kalau saya ada salah itu nggak boleh lebih dari berapa Pak? 3 hari, ya kan? Kalau saya ada selek sama bapak-bapak, sama teman saya atau sama siapa saja yang saya kenal itu nggak boleh dipiara lebih dari 3 hari, gitu. Nah, ngaji sekarang pelan-pelan. Ini babnya memang bab etika, ya kan? Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Insya Allah meskipun tanpa ngaji kayak gini ini, tanpa mengamalkan hal yang berat, kita sudah dijadikan ahlu jannah. Amin, gitu. Tapi ini kan upaya untuk mencari kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan akhlak, kesempurnaan batin, kesempurnaan jiwa. Yang pertama kata Umar radhiyallahu an, man taraka fudulal kalami muniha al hikmata. Orang yang meninggalkan banyak bicara, maka ia diberi hikmah. Maksudnya bagaimana? Bicara itu memang tabiat manusia. Manusia itu kalau menurut ahli mantek, ahli logika, itu dikasih gelar hayawanun natiqun. Hewan yang berbicara. Hewan yang bicara. Karena apa? Bahasa itu cuma dimiliki oleh manusia. Kalau wedus, apa itu kambing itu ngembek, ya kan? Kalau singa mengaum, kalau bahasanya apa? Anjing menggonggong. Loh. Tapi kalau manusia ada Jawa. Jawa itu ada Melayu. Melayu itu ada Tagalog, ada Inggris. Nah, kayak gitu itu cuma manusia. Sampai sekarang satu misteri yang belum dipecahkan itu adalah bahasa. Kalau seandainya bahasa itu dari satu manusia dan diajarkan oleh Allah, kenapa muncul perbedaan? Itu masalahnya. Maka tabiat manusia memang bisa mengembangkan yang namanya pembicaraan. Coba suruh bisu, kagak bisa. Maka kadang ada yang disebut terplesetnya lidah. Ngomong boleh, tapi kalau terlalu banyak ngomong, itu yang tidak boleh. Pasti dusta. Loh. Tapi kadang yang banyak ngomong itu seneng. Stand up comedy, ya kan? Itu yang dijual, ya lucunya. Itu kan semuanya, mohon maaf, itu kan ngarang semua, biar lucu. Dan kita tidak mempercayai bahwa itu sebagai berita. Ya buat seneng-senengan gitu aja. Nah yang kayak seperti itu, akan kebanyakan ngomong, dan dia tidak punya hikmah. Banyak omong, sedikit mikir. Karena sedikit mikir, akhirnya apa? Nggak punya kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa man taraka fudulat ta'ami muniha laddatul ibadati. Wa man taraka fudulan nadori muniha khusyu'ul qalbi. Siapa yang meninggalkan banyaknya pandangan, ia akan diberi kehusyuan. Maksudnya apa? Banyaknya pandangan ini apa? Banyaknya pandangan bukan lain tengok sana, tengok sini. Tapi kalau satu pandangan, itu orang tersebut akan diberi kehusyuan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita ini kalau jalan fokus pada tempat tujuan, kira-kira nyampe atau nyasar? Nyampe atau nyasar? Nyampe. Begitu juga kalau kita jalan tengoknya sana, ada apa aja ya di sekitar jalan, itu malah bisa tersasar. Saya itu sering Pak, gara-gara sering nengok kanan kiri, mestinya di rumah sakit Harum itu belok, saya bablas ke sana. Kenapa? Karena delangar kan gitu ya bahasanya, ya kan? Nah itulah kalau kita itu fokus pada tujuan. Maka yang lain itu jangan ditengok kan gitu. Kalau banyak ditengok nanti pantas kebegal. Tahu kebegal Pak? Kebegal itu terjerat oleh pandangan sendiri. Lah mau ke Nurul Ikhlas kok tengok kanan kiri apa aja? Ya pantesan nyasar, waktunya belok nggak belok.
Nah itulah makanya fokus terhadap apa yang kita tuju itu menjadi mantepnya hati. Khusyuk itu tunduk, al-qalbi hati. Jadi ketika tunduk manteng kepada yang dituju, kalau kemudian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lain minggir. Karomah, minggir. Ya kalau dikasih kemudian bisa nyembuhin orang, bisa dilihatkan hal-hal gaib, minggir. Firasatnya tepat. Itu bukan itu yang kucari. Yang kucari adalah Allah. Bisa ngobatin orang sedikit gitu aja, kemudian langsung buka praktek, kan bukan itu. Ya kan? Dukunnya baru laris kayak gitu, karena apa? Karena mungkin kemudian dia dikasih hikmah, dikasih kemampuan untuk memberikan saran kepada orang dan diterima secara mantap, akhirnya orang itu sukses. Kan bisa seperti itu. Dukun-dukun itu yang nabib-nabib itu kan, yang kemudian bisa nyaratin orang, itu kan sebenarnya cuma sugesti. Ketika itu kemudian dia lakukan, loh kok berhasil. Akhirnya, gara-gara saya tawasul dengan mbah ini, kan gitu, dukun ini, saya jebol proyek saya kemudian berhasil. Padahal itu cuma sugesti, gitu loh. Ya nggak tahu, Allah ngasih rezeki itu yang kayak gitu, itu ya ada saja. Nyatanya paranormal ya laris. Kemudian, waman taroka fudulat to'ami muni haladdatal ibadati. Siapa yang meninggalkan banyaknya makanan, ia diberi kenikmatan ibadah. Ibadah itu nikmat kalau apa? Kalau perutnya itu tidak terlalu kenyang. Saya ulangi, ibadah itu nikmat kalau perutnya tidak terlalu kenyang. Cocok apa enggak kayak gini? Saya puasa itu turun 10 kilo, Pak. Turun 10 kilo, dari 115 menjadi 95. Turun 10 kilo. Nggak tahu kebanyakan podcast apa kebanyakan sholat. Kebanyakan podcast kayaknya. Nah, tapi begini, ada teori begini. Kalau nafsu itu diturutin, itu yang membuat malas kepada gairah untuk mencapai keluhuran. Gitu. Makanya makruh hukumnya sholat di depan makanan. Kenapa? Itu menghilangkan kekhusyuan, menghilangkan kenikmatan. Sholat ya sholat, nggak ada di depannya makanan. Nah, itu loh, makanya kemudian untuk mendukung kekhusyuan itu, bahkan para ulama itu mengatakan seandainya ada selilit lah kok ditelan dalam sholat, maka hukumnya batal. Kenapa? Itu mengganggu. Nabi bilang, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya orang-orang ini akan kusuruh siwak. Agar apa? Selilit yang tersisa dari makanan itu bisa bersih. Sesederhana itu, tapi itu kemudian menjadi keluhuran yang ada di dalam agama Islam. Man taraka fudulat dohaki muniha al-haibata. Siapa yang meninggalkan kebanyakan tertawa, muniha al-haibata, ia akan diberi kewibawaan. Maksudnya begini, kalau orang itu candanya kemudian itu gampang sekali dijatuhkan. Tapi kalau orang itu cuma senyum gitu saja, maka kemudian orang itu main-main sama dia sungkan. Ya kan? Main-main sama dia itu sungkan. Kenapa? Orang ini nggak bisa diajak canda. Nabi itu ya tertawa, tapi tertawanya tersenyum. Nabi itu ya juga banyol, ya juga berkomedi. Tapi komedinya itu benar. Ada orang tua, Bu, nanti saya antar ibu pakai anak unta ya. Sedangkan ibu-ibunya kan gede gembrot. Lalu, iya, Muhammad ini katanya datang mau nganter saya pakai anak unta. Datang unta yang gede gagah. Loh iya Bu, ini kan anaknya unta. Kenapa? Ya kan dia dilahirkan dari ibunya unta, berarti anaknya unta kan? Kan bener kan? Nah, canda-canda seperti itu menjadikan Rasulullah disukai. Menjadikan beliau kemudian sebagai sosok yang bisa memberikan humor, tapi tidak menghilangkan kewibawaan beliau di hadapan para sahabatnya. Kemudian waman taroka al-mizaha muniha al-baha'a, sama dengan tadi yang mengundang takwa. Kemudian selanjutnya waman taroka hubbad dunya muniha hubbul akhirah. Siapa yang meninggalkan cinta dunia, ia akan diberi cinta akhirat. Jadi hubbud dunya itu kalau ditinggalkan mengakibatkan seseorang mencintai akhirat. Waman tarokal istighala bi'uyubi ghairihi muniha al-islahu bi'uyubi nafsihi. Siapa yang meninggalkan sibuk mencari
celah orang lain atau aib orang lain, ia akan disibukkan dengan mencari aib diri sendiri. Jadi itu yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu merupakan pokok dari kebaikan. Yang terakhir, waman taraka at-tajassusa fi kaifiyatillahi ta'ala muniha al-bara'ata minan nifaqi. Siapa yang meninggalkan tajassus, ngintip-ngintip, memata-matai kaifiyatallahi, rekadaya Allah, muniha al-bara'ata minan nifaqi, maka ia diberi kebebasan dari kemunafikan. Kenapa? Maksudnya gimana? Nah, ini yang paling berat, Pak. Manusia itu ingin tahu hal yang misteri. Hal yang misteri. Misteri terkait diri kita sendiri itu apa namanya? Takdir. Loh, itu kan bisa diintip, Pak. Bisa diintip. Maksudnya bagaimana? Memikirkan sesuatu yang akan terjadi kepada kita. Kalau saya kayak gini, melakukan hal yang gini, apa untungnya? Ini sukses apa tidak? Padahal itu semuanya dilandasi la ilaha illallah, ikhlas karena Allah. Kok masih mikir-mikir gitu loh? Itu kan nggak percaya sama Allah. Gitu loh namanya. Lah sedekah dikongkol Gusti Allah kan gitu. Biar kemudian selamat. Lah kok mikir gitu. Nanti apa yang aku dapatkan dari sedekah seperti ini? Gitu. Nanti apa yang aku dapatkan dari pengorbanan yang seperti ini? Maksudnya apa? Ya nothing tulus saja lah. Gitu. Nothing tulus aja lah gitu. Maksudnya bagaimana? Biasa saja semuanya itu ya zakat 2,5%. Suruh sholat ya sholat dilakukan. Lah kok kemudian masih perhitungan dengan Allah. Ya kan kayak Quran itu kan ngasih. Mandalladzi yuqridullaha qardhan hasanah. Itu kan caranya Allah untuk menarik kita. Lah kok kita mikir kayak gitu? Lah yang kamu cari pahala apa Allah? Begitu. Nah, maka yang kayak gitu itu bagi ahli sufi yang katanya mereka itu sudah mencapai derajat cinta kepada Allah, itu cintanya nggak sejati, namanya masih munafik gitu loh. Cintanya nggak murni. Monggo bapak-bapak, ini kan pelajaran tinggi kan gitu. Jadi kita hitungannya bukan pahala dan dosa, tapi yang diinginkan adalah cinta sejati karena Allah. Adakah yang kayak gitu? Ya ada kan gitu. Jadi surganya itu bukan surga emperan. Surganya itu bertemu dengan Allah. Gitu. Dalam Quran wujuhi yauma idzin nadira, kan gitu. Mereka itu pada hari kiamat melihat Allah jagongan kan gitu. Kita ini kan surga tamunya Allah. Ya, kalau tamu yang kelas biasa yang asal katut gitu saja ya duduk di emperan. Yang duduk-duduk sama Allah, yang ngobrol, yang melihat itu adalah kita ini kalau diundang ke istana. Ya kan? Kalau masuk istananya saja senang apa tidak? Apalagi ketemu yang punya, apalagi ketemu presidennya, lo kayak gitu loh maksudnya. Tapi untuk ketemu sama presiden butuh kedekatan, nggak ujuk-ujuk ketemu langsung ketemu kayak gitu, nggak, butuh kedekatan. Nah itulah kira-kira gambaran yang bisa diberikan. Sudah Isa apa belum ini Pak? Monggo kalau ada pertanyaan. 19.05. Nah, ada 5 menit kurang lagi. Karena di jam saya masih 18.59, 5 menit lagi. Ada pertanyaan, silakan. Enggak. Kalau kerjaannya adalah Ya bicaranya jangan banyak banget. Jangan berlebih. Begini saja ya. Hal yang menjadi celah bagi pembicara apa coba kira-kira? Dusta. Nabi itu kerjaannya bicara, tapi nggak dusta. Gitu loh. Kerjaannya public speaking, kemana-mana ngomong, kan gitu. Lakukanlah apa yang menjadi profesi Anda, tapi jangan dusta. Canda ya canda. Humor saja Pak, udah diomong kayak gitu. Kalau memang nyenengin orang, nggak apa-apa banyak, tapi jangan dusta. Nah, membuat kebohongan itu memang gampang sekali. Berita yang dititipkan dari A kemudian sampai ke X gitu, itu berubah kalau yang dititipkan omongan. Saya ulangi lagi, berita yang datang dari A sampai ke X itu kira-kira tambah apa kurang?
Tambah apa kurang? Kalau duit? Nah, begitulah kemudian transformasi berita itu. Jadi tambahan itu pasti kemudian ada di dalam pembicaraan. Jadi lisan atau kemudian mulut itu mempunyai afak. Afak itu bahaya. Itu yang disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Lisan atau kemudian kandid atau kebohongan. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah kita berupaya untuk jujur. Jujur itu wajib, Pak. Tapi ada 3 jujur yang di situ boleh bohong. Ingat-ingat, Pak. Ini jaga selamat ya. Ada 3 hal yang bohong itu boleh. Apa kira-kira? Al-islahu, nah Bapak ingatnya istri dulu. Al-islahu wal harbu wa kalamiz zaujai ma'az zaujadihi. 1 perang, 2 damai, 3 obrolan sama istri. Ya kan? Boleh bohong. Demi merukunkan orang, islah, ya, mendamaikan orang, itu boleh bohong. Itu loh sebenarnya orang itu ya masih naruh hati sih, mau kerjasama sama kamu. Tapi kemarin itu lagi sumpek aja dia itu, kan gitu. Gak ada duit, coba nanti rundingkan lagi, kan. Lagi pula suasananya memang gak enak pada saat itu, kan gitu. Nah, padahal dia nggak ada omong-omongan kayak gitu, tapi kemudian gara-gara dikomporin, berani ngadep lagi, ngajukan kerjasama, oke, deal, loh kan, gara-gara bohong itu terjadi. Nggak maksudnya dia menyepelekan kamu, nggak, lagi sumpek aja dia, gitu. Nah, itu namanya mendamaikan orang. Yang kedua, kebalikan dari mendamaikan dalam masa perang. Maksudnya apa? Demi membela kita sendiri, kelompok kita. Kita nih dikejar penjajah. Kemudian memasukkan pejuang masuk ke dalam rumah kita. Lalu ditanya, Pak, tadi ada orang lihat lewat di sini. Oh ya, lagi ke sana. Padahal dia sembunyi di rumah kita. Loh, itu dalam masa perang. Nah, terus istri. Istri lagi sumpek masak. Lagi haid. Lagi dapat PMS. Kemudian belanjanya kurang. Kan gitu. Udah dapat PMS, tanggal tua, belanjanya kurang lagi, suruh masak. Wah, asinan, betul nggak? Wah, akhirnya kita makan, baru nyampe di lidah, pahit sampai asinnya. Enak mas makanannya? Alhamdulillah enak, coba sampean jujur. Coba jujur. Wah, diantem piring sampean. Nah itulah, yang kayak seperti itu boleh bohong demi menjaga keutuhan rumah tangga. Kalau enggak nanti, kemudian aku ini sudah berkorban, sudah sakit kayak gini, kok masih kemudian dihina-hina. Kalau enggak enak, sana warung sendiri sana. Memang masih berapa sih mau makan enak? Nah, itulah kemudian bohong itu memang ada pengecualiannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.